Kalau angket digelar akan ada hasil yang terbaik. Amin. Angket itu kekuatan politiknya besar ya, kawan. Bukan main-main. Dia bisa menjadi salah satu proses pelengseran seorang presiden. Dia bisa membubarkan lembaga-lembaga yang mengkhianati rakyat ya, kawan. Instansi-instansi yang mengkhianati rakyat bisa dibubarkan oleh DPR ya, kawan. Kekuatan DPR sangat besar. Bahkan kalau nanti terbukti ada paslon yang melakukan kecurangan secara TSM tadi, itu bisa didiskualifikasi dan nggak boleh ikut lagi pilpres, saudara. Sehingga kalau digelar pilpres kembali, maka calon yang kurang itu nggak boleh diikut sertakan lagi. Yang ikut hanya calon yang tidak terlibat kecurangan secara TSM, saudara. Ini adalah solusi. Maka itu pesan saya kepada rekan-rekan kita semua yang ada di DPR RI, saudara-saudara kita, ayolah segera bekerja, jangan ditunda-tunda. Karena penundaan-penundaan ini sangat berbahaya. Semakin hari semakin panas, semakin hari demo juga semakin besar, semakin hari akan menjadi, yaitu akan menjadi sebab terjadinya bentrokan, keributan. Apalagi sekarang sudah mulai ada yang berani ngerang-ngerain preman, saudara. Ada preman dikerain, mahasiswa dibubarin. Dipikir kita takut kali sama preman. Oh preman bilang, kita berani mati. Gue berani matiin. Bukan berani mati, betul? Betul? Preman teriak, gue berani mati. Gue berani matiin. Lo kenapa begitu kesian dia berani mati kalau nggak ada matiin? Takut gak sama preman? Nih, An-Nur saya mau kasih tahu saudara. Dulu jamaah Masjid An-Nur yang ikut dengan saya bertempur di Ketapang, saudara. Sama Tambora sana kita bertempur. Preman-preman mengajak-ajak Jakarta. Turun, laskar-laskar saudara, santri-santri, jamaah masjid. Terjadi pertempuran. 15 menit, 15 preman mati terkapar, saudara. Begitu mati, yang lain lari. Berani mati. Gue berani matiin. Udah jangan macam-macam lah di Jakarta, preman-preman, betul? Saya mau tanya nih semua, siap kompak? Siap lawan preman? Siap hantam preman? Takbir! Maka itu sekali lagi saya tanya semuanya, siap bersatu? Siap berjuang? Takbir! Hati-hati saudara-saudara sekalian. Bukan berarti saya mengenal kalian berdampingan dengan Habib, boleh. Tapi ente yang jadi Habib jangan suka mengklaim-klaim. Kalau mengklaim-klaim kita bangsa Indonesia nggak akan terima. Dan urusan dengan bangsa Indonesia, urusan dengan Allah. Sepanjang perjalanan Indonesia hebat kok. Betul? Betul? Diaman ngurusi paling-paling berapa suku? Paling-paling 3 suku, 2 suku. Berantem terus, perang terus sampai detik ini kelaparan. Indonesia sukunya ada 381 suku, 380 suku, tapi akur dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dikritik sama ente. Ente ngurusin nyaman aja di berantem terus. Kalau diurus sama ente nih, jangan-jangan nanti Sumatera orangnya berantem lagi, Jawa berantem, rusak nanti. Ente provokasi lagi, jelek-jelekin lagi, ada presiden dijelek-jelek, ada kiai dijelek-jelek. Bendera Islam ditohon-tohon, apa bendera Indonesia ditohon-tohon. Pancasila didajal-dajal, istana disetan-setan, diiblis-iblis. Ente maunya apa itu di Indonesia? Negara ente aja perang terus. Jangan hancurkan Indonesia dengan cara-cara ini ente. Betul-betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya kembali ingin menampilkan 2 video yang sangat penting untuk kita viralkan dan untuk kita sebarkan agar supaya masyarakat ini menjadi sadar dan menjadi paham ya tentang situasi kondisi politik dan juga keadaan bangsa kita, khususnya generasi-generasi muda kita. Kenapa? Karena video yang pertama kita lihat itu adalah video dari Oknum Habib ya, yang saya tidak tampilkan, itu saya tutupin, dan juga saya agak males nyebut namanya itu. Kenapa? Satu, coba lihat rekam jejaknya dia itu. Dari dulu selalu bikin ribut, selalu bikin onar, memprovokasi orang gitu. Sehingga apapun yang tidak sepakat, apapun yang tidak sejalan, apapun yang tidak sesuai dengan fikroh dan harokahnya, itu semuanya dianggap salah.
Maka kalau memang kita itu benar-benar orang yang beragama, orang yang merasa dirinya benar, orang yang selalu merasa orang lain itu salah, hanya karena berbeda pendapat dengan dia, berbeda pandangan dengan dia, itu berarti orang yang terjangkit sifat iblis. Kalau memang mereka-mereka ini merasa di Indonesia ini banyak ketidakjujuran, keadilan tidak ditegakkan, banyak kecurangan, itu udahlah pulang aja sana ke Yaman, nggak usah di sini. Toh negaramu lebih membutuhkan kamu saat ini. Di mana negaramu ini sekarang sedang berperang, ya, melawan Amerika, melawan Inggris dan lain sebagainya. Pulanglah sana, bantu, nggak usah ngeribetin di sini. Makanya benar apa yang disampaikan oleh Gus Ambas Buntet Cirebon, ya kan, sukanya menjelek-jelekkan, kiai dijelek-jelekkan, para gawagis dijelek-jelekkan, sampai pemerintah dijelek-jelekkan. Coba telusuri rekam jejaknya. Pernah nggak dia mengoreksi kelompoknya sendiri ketika berbuat kesalahan, ketika memprovokasi umat dengan membawa-bawa nama Kanjeng Nabi Muhammad, membawa-bawa hadis, membawa Quran yang ditafsirkan dan disyarahi sembarangan sesuai dengan kepentingannya? Nggak ada dia itu mah. Makanya teman-teman ya, hati-hati mendekat kepada para ulama-ulama yang memang dia punya pondok pesantren seperti Sidogiri, seperti Lirboyo, ya, seperti pondok pesantren Syekhana Khalil, Sarang, Rembang. Coba lihat rekam jejaknya pesantren-pesantren yang dipimpin oleh ulama-ulama kita, itu tidak pernah mengajarkan kita turun ke jalan mendemo pemerintah, mencaci maki. Tablik akbar kok dibikin caci maki di dalam masjid, di mana masjid itu tempat berkumpulnya umat Islam. Untuk apa? Untuk saling menasihati akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang takwa itu adalah wasiatnya Allah. Malah dijadikan tempat untuk berpolitik, dijadikan tempat untuk memprovokasi umat, bikin keonaran mulu. Dan herannya, kenapa pemerintah itu kok seakan-akan ya, dengan bukti-bukti yang banyak dan nyata, dengan rekam jejak yang bertaburan di medsos ini, kok tidak segera menindaklanjuti mereka? Tapi ya Allah wa'ala, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada kita semua, putra-putri bangsa Nusantara, Indonesia Raya, dan mudah-mudahan kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.